Anda bertemu tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari cara untuk memanjatnya, menembusnya, atau memutarinya. Dalam Yesua 6 ayat 20 berkata, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Rintangan bukan untuk menghentikan langkah, tetapi agar seseorang melakukan lompatan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini dengan penuh sukacita semangat memulai jalan ibadah dengan penuh sukacita. Haleluya. Selamat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan pemulihan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucapkan selamat tahun baru Imlek ya. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kita menjadi umat-umat yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini, coba kita ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita. Kita mau merayakannya dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tenangkan setiap hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari dengan sepenuh hati kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tinggalkan segala kesibukan kita dan mari kita fokus untuk mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan di hadapan Tuhan selain rasa syukur kami yang berlimpah-limpah yang keluar dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh ajaib atas setiap hidup kami. Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, baik dalam keadaan kami baik, susah, sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang merendahkan setiap hati kami. Kami mau datang menyembah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Mari Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, melawan setiap kami, menjamah setiap kami. Berikan kami kekuatan, dan biarlah Tuhan kami rindu kami melihat mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dibebaskan pada pagi hari ini. Kami serahkan kepada kami Tuhan, dari awal ke tengah dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kita mau angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, dan itu sangat terbukti. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia. Haleluya, haleluya. Kita sembahnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tuhanlah perlindunganku, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, penolong kami di waktu susah, penolong di waktu susah, sangat dekat. Haleluya.
Mari bawa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ya, Hati kami tenang ketika berada dalam naungan-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah sukacita yang daripada surga turun menaungi setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Ya benar, Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan selalu memberikan nyanyian baru dalam setiap kehidupan kita. Itu setiap nyanyian baru itu pasti mempunyai makna tersendiri. Amin. Nah, seperti juga itu firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita senantiasa memperbaharui setiap firman yang ada itu untuk masuk dan tumbuh dalam hidup kita. Amin. Mari kita juga percaya Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan mencintai saudara-saudara sekalian? Amin. Saya percaya Tuhan cinta saya, Tuhan juga cinta saudara-saudara, Tuhan cinta kita semua. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Amin. Banyak
Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa berkat anak cucu itu melimpah atas setiap kita. Amin. Hari ini kita akan cuci bersama-sama. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Ayo kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadikan kaya berendahkan dan meninggikan begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Bahwa tidak pernah akan meminta-minta. Bahkan dia memberkati anak cucu kita. Tidak hanya kita, tetapi anak cucu kita. Betapa Tuhan itu mengasihi kita semua. Betapa Tuhan itu mengasihi orang yang percaya. Mari ungkapkan hati kita bahwa kita mau terus cinta kepada Tuhan. Ayo katakan, Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
kami tahu kebenaran firman-Mu, kami tahu untuk menyukakan hati Tuhan, dan sungguh tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik buat hidup kami. Walaupun dunia berkata tahun ini akan menjadi semakin gelap, tetapi Engkau terang dunia bagi kehidupan setiap umat manusia. Terima kasih, berikan pengurapan yang baru, pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hari di mana kami boleh memperingati tahun baru Imlek ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang menyediakan berkat buat umat-Mu. Hamba-Mu berdoa sekarang berjamaah pribadi lepas pribadi, sementara hamba-Mu berbicara tentang firman-Mu. Engkau Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang terikat dilepaskan dari tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur, menyerahkan jam-jam di dalam tangan, di dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Haleluya. Kita duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, Siniang Kuali si Pak Chai, si Ye Yu Cheng, Taiwan Gun Gun, Liang Liang Yo Yu, Sin Xiang Si Cheng, Wan Si Yu, Hao Yun Liang Liang. Benar nggak tuh artinya? Kita lihat artinya bagus. Selamat tahun baru Imlek, ya dong. Semoga kamu kaya dan sejahtera, sukses untuk karirmu. Semoga kekayaan mengalir masuk. Semoga kamu berkelimpahan setiap tahun. Semoga semua keinginan kamu menjadi kenyataan. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Yang terakhir, semoga selalu dan selalu beruntung. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Luar biasa. Mari kita langsung kepada firman Tuhan, melakukan dan memperkatakan firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kitab Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Haleluya. Tunggu sampai semua kita boleh mendapatkannya semua ya. Yosua pasalnya 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Saya lanjutkan yang lalu ya, minggu yang lalu kita belajar supaya kita ini menguatkan hati dan meneguhkan hati kita. Nah saudara, tahun ini kan tahun kelinci, gitu? Tahun kelinci ya? Saudara tahu kira-kira apa artinya tahun kelinci? Kasih 3 ya. Tahun kelinci itu yang pertama artinya adalah tahun yang penuh dengan pengharapan. Artinya saudara, kalau tahun lalu saudara itu kurang beruntung, ini beruntung nih tahun ini, ya. Karena kelinci itu kan lucu, gitu. Ini kelinci itu kan, aduh, kayaknya kalau kita mau makan sate kelinci nggak tega deh saudara ya. Saya liburan yang lalu pergi ke satu tempat namanya Sarangan tuh ya. Sarangan itu dekat Solo ke sana ya. Ada orang jual sate kelinci. Nggak tega kita, udah beli saudara, dimakan satu nggak tega. Lihat wajahnya yang lucu itu ya saudara ya. Dan kelinci itu konon menurut orang-orang Chinese lambang daripada pengharapan dan kesuksesan, kemudian kesabaran ya. Jadi tahun ini saudara mungkin akan menerima kesabaran yang datang daripada Tuhan, tetapi juga merupakan tahun keberuntungan. Halo? Jangan diaminin. Keberuntungan kita bukan berdasarkan sio kelinci, sio katak. Ada sio katak nggak ada? Ya. Sio apa lagi? Kuda ada? Sio kuda, sio singa, nggak ada hubungannya dengan keberuntungan. Buat mereka mungkin ya, tetapi buat kita anak Tuhan, Alkitab berkata berhasil dan beruntung itu sebetulnya ditentukan oleh perkataan kita, ditentukan oleh tindakan kita di dalam Tuhan. Saudara beruntung atau tidak? Saudara
Tuhan berkata dalam firman-Nya kepada Joshua, jangan lupa memperkatakan dan kemudian bertindak hati-hati, karena perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi anak Tuhan, kata-katanya ini sebetulnya adalah kata-kata yang menentukan kehidupanmu dan kehidupanku berhasil atau tidaknya tergantung kepada apa yang mulut kita ucapkan. Lalu apa hubungannya Pak dengan hati? Loh, yang diucapkan itu selalu keluarnya dari hati. Kalau hatimu panas, kalau hatimu marah, yang keluar pasti juga kata-kata yang panas. Kalau hatimu pahit, pasti yang keluar juga kata-kata yang pahit. Itu sebabnya kita diajar untuk menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Sebab kalau hati kita damai dan hati kita tenang, maka yang keluar juga adalah kedamaian dan ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi perbuatan kita dan kelakuan kita itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Matius 12 ayat 34 berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak," itu Tuhan ngomong sama orang Farisi dan Saduki, "bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Sebab yang diucapkan mulut itu apa? Meluap dari hati." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan ya, tahun ini Tuhan mengajar kepada kita untuk memperbaiki hati kita. Makanya kalau yang masih pahit-pahit, hari ini kita selesaikan lah. Di tahun yang baru, cincailah, cincai gitu ya. Minal aidin kalau orang sepupu kita berkata, maaf lahir dan batin. Saudara, kalau saudara lagi disakiti, lepaskan itu, karena yang dari hati nanti akan keluar dari mulut kita, dan itu yang akan menentukan tahun ini apakah kita berhasil dan beruntung. Amin. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ada satu contoh yang bagus sekali yang ada di dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Markus pasal 7 ayat 25 sampai ayatnya 29. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus, tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, seorang Kanaan, saudara. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Anaknya kerasukan setan, dia datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan itu mengeluarkan setan dari anak itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu dalam bahasa Jawanya. Mantap saudara ya. Kalau anjing, kalau asu itu kalau orang Jawa belak gitu. Ini pendeta dimintai tolong, malah bilang nggak pantas pertolongan diberikan kepada asu katanya. Saudara nggak tahu asu ya? Saudara kalau dijawab ngomong asu bisa dilempari batu mungkin ya. Asu kamu ya gitu. Anjing, saudara. Nggak main-main Tuhan berkata begitu, tapi perhatikan. Tetapi perempuan itu menjawab gini, saudara. Benar Tuhan yang aku ini, ya benar sih. Memang anjing. Ya. Tapi perhatikan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perhatikan ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena apa? Karena apa? Karena apa? Kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab apa? Setan itu keluar dari anak. Dia berharap ya Tuhan Yesus melumpangkan tangan kepada anak itu. Tuh aku yang mengenal gitu. Ya. Dia berharap ya Tuhan Yesus mungkin mengedangkan tangannya, kemudian mendoakan anak itu. Enggak. Malah berkata, enggak pantas. Tetapi Tuhan berkata kepada perempuan ini begini, karena kata-katamu kamu pulang. Setan sudah keluar dari anak itu. Dia apa kan? Cuma dia berkata. Berarti kan? Kata-kata kita itu bisa ngusir setan loh saudara.
harus teriak-teriak. Kata-kata yang dipenuhi dengan firman itu menggetarkan setan, saudara. Kata-kata kita bisa mengusir setan, tetapi kata-kata kita juga bisa apa? Apa? Mengundang setan. Tidak hanya mengusir setan, mengundang setan. Pak, rumah tangga saya, Pak, suasana kayak neraka. Saudara tahu neraka itu apa? Ada yang tahu neraka? Yang habis dibaptis ada? Neraka itu tempatnya setan. Kalau saudara berkata, rumah tanggaku kok kayak setan ya? Salah saudara sendiri. Ya, selalu ngomong setan di rumah. Suami saya kok kayak setan loh. Suasana neraka itu. Anak-anak saya setan kamu ya. Jadi di rumah sukanya ngomong setan. Saudara kepada bos saudara yang galak berkata setan itu sih bos. Makanya tempat kerja saudara mirip apa? Neraka gitu saudara ya. Saudara jangan katakan itu. Halo. Saudara merasakan neraka nggak di rumah tangga saudara? Siapa yang merasakan neraka di rumah tangga saudara? Katakan ada yang berani lah pasti. Kalau suami merasakan juga nggak berani, kecuali istrinya lagi di Indonesia mungkin saudara ya. Tapi kalau ada masalah, kalau kita merasakan, aduh setan tuh, lu kok bisa gitu? Itu mertua saya kayak setan, ya neraka saudara. Tapi kalau sudah berkata mertua saya itu penuh kemuliaan Tuhan surga, benar maksud saya. Jadi ucapan kita itu yang bisa membawa keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Dan Tuhan berkata, roti tidak pantas buat anjing. Dan wanita ini memiliki kekuatan hati dan keteguhan hati. Dia tak marah, benar Tuhan. Ya, tetapi anjing juga dapat sih remah-remah daripada roti dari meja anak-anak itu, ya. Dan Tuhan berkata ini iman luar biasa. Saudara, saya berharap tahun ini sungguh-sungguh kita memiliki satu kata-kata yang diperbaharui oleh Tuhan. Seketika setan keluar dari anak wanita itu, ya. Saya percaya keberuntungan ada di dalam mulut kita. Perkatakan berkat. Setiap saat perkatakan berkat. Mulai kurangi perkataan-perkataan kutuk dari kehidupan kita. Amsal pasalnya ke-18 ayatnya yang ke-21, Alkitab berkata begini. Dan Amsal 18 ayat yang ke-21. Oh tidak ada ya, mari kita baca bersama-sama. Kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Kita buka Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-21 berkata seperti begini, saudara yang dikasih Tuhan. Nah ya, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka memakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah. Perkataan kita, ucapan kita. Yang jadi masalah adalah perkataan kita itu bergantung kepada hati kita. Yang kita ucapkan itu kondisi hati kita. Orang tidak bisa menutup-nutupi. Mungkin dibuat-buat tapi pada kenyataannya keluar dari hati yang damai, yang baik, yang marah, yang sedang tersinggung, yang sedang iri, yang sedang dengki, yang sedang mengalami kepahitan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari izinkan Tuhan mengikis hal-hal yang buruk dari hati kita. Dan kita kuatkan, kita kokohkan hati kita dengan setiap firman Tuhan. Sepanjang tahun ini, saya percaya kita akan mengalami sesuatu kekuatan yang baru ketika kita menjagai hati dengan segala kewaspadaan. Amin. Ayat yang terakhir, cepat karena hari ini mau agak banyak perayaan. Ayat yang terakhir, saudara, Amsal pasalnya 13 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga.
Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kezaliman. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir itu bukan gini, bukan doer, bukan, maksudnya lebar bibir suka ngomong yang sembarangan akan ditimpa kebinasaan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih enak lagi dibaca, saudara ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, perkataan orang baik itu mendatangkan keuntungan. Jadi keuntungan itu tergantung kepada sio atau kepada apa? Kita belajar hari ini, keuntungan bukan keuntungan itu tergantung dari ucapannya. Ya, katakan ucapannya. Jadi ucapan kita itu yang akan mempengaruhi keberuntungan kita di tahun ini. Orang yang tidak jujur senang pada kekerasan. Perhatikan ayat yang ketiga, orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan apa? Jadi kalau ngomong hati-hati sekarang nih, minta Roh Kudus menolong hidup kita. Supaya apa? Hidup kita ini aman. Banyak orang yang gak aman hidupnya, kenapa? Karena ngomong sembarangan, saudara. Ya, kita minta kepada Tuhan di tahun kemurahan itu, Tuhan berikan kemurahan kepada kita, menjaga ucapan mulut kita. Saya percaya di tahun yang baru kita juga akan mengalami sesuatu yang baru. Perhatikan, orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, apa yang sedang kita alami saat ini, jangan-jangan sebagai akibat dari cara kita ngomong, jangan-jangan sebagai akibat dari hati kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Hati-hati, tutur kata kita, hati-hati akan aman kehidupan kita. Jangan sembarangan supaya kita tidak ditimpa malapetaka. Jadi kasih Tuhan, tergantung mulut kita, apakah kita akan berhasil dan apakah kita akan beruntung. Saudara, 2023 orang berkata akan menjadi tahun yang semakin gelap. Ya, saya bersyukur sih Natalan itu cuma 5 hari, ya, sebelum tahun baru. Ya, diramalkan akan semakin gelap, nggak apa-apa. Untung Natalnya tanggal 25. Ada orang yang gak suka Pak Natal 25. Katanya Yesus lahirnya di bulan April. Alhamdulillah. Pokoknya kita merayakannya Natal tanggal 25. Dan dia berkata, akulah terang dunia. Jadi sebelum masuk tahun ke-8 kita sudah memiliki terang dunia, yaitu Tuhan Yesus. Saudara jangan ikut imani tahun ini menjadi tahun yang sulit dan sukar, karena kita berkata iya terang dunia. Jadi saudara memasuki tahun 2023 itu dengan terang. Sebab begitu ada terang, sirna itu kegelapan. Amin. Amin. Jadi kita mantap ya. Tahun ini Tuhan mengajar kita kayak sungguh-sungguh, ya, supaya perjalananmu beruntung. Mari kita semangat lagi di tahun yang baru ini. Mari kita sungguh-sungguh minta kemurahan Tuhan di tahun yang baru ini. Jagai hati kita, jagai perkataan kita, dan hiduplah berhasil dan beruntung. Saya selesai. Tuhan Yesus berkati itu bukan yang paling baik bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya apa? Ya Bapa, ini aku anakmu. Saya ingin berdoa buat kita sekalian untuk boleh menikmati tahun yang penuh dengan kemurahan Tuhan ini. Haleluya. Aku berkata kepada Tuhan, aku tahu hari ini bahwa Tuhan itu Tuhan yang memegang hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakai sesuai dengan rencanamu. Para wanita saja berkata, haleluya, ya Allah, ya Bapa.
dipenuhi dengan pengharapan, khususnya bagi semua kami yang saat ini merayakan tahun baru Chinese. Harapan karena Tuhan yang memberikan di dalam kehidupan kami. Mungkin tahun lalu kami kurang beruntung, hidup kami mengalami kegagalan, tapi karena kami tahu Tuhan, oh hidup, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Keberuntungan, pengharapan yang baru menjadi bagian kehidupan seluruh sidang jemaat di tempat ini. Tahun lalu kami kurang sabar dalam menantikan Tuhan. Kalau tahun lalu kami kurang sukses dalam setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pergaulan, selalu gagal di dalam usaha kami. Yang tahun ini kesuksesan, kesabaran itu menjadi hasil dari buah ucapan kami di dalam Tuhan. Ajari kami memperkatakan hal yang benar sesuai firman-Mu. Karena firman-Mu berkata ketika kami mengatakannya dan melakukannya, hidup kami akan berhasil dan beruntung. Aku doakan saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah patah semangat karena kegagalan demi kegagalan yang kami lampaui tahun lalu, pada pagi hari ini kembali bangkit semangat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, keputus asa digantikan dengan pengharapan yang baru, gairah yang baru. Seperti air yang lembut dan tenang yang akan membawakan kedamaian bagi sekeliling yang ada. Tahun ini Tuhan, Kau juga membuat hati kami menjadi hati yang lembut dan tenang, sehingga orang bisa menikmati kehidupan kami, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, yang dipelihara, yang disertai oleh Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan sedang berkarya pribadi lepas pribadi. Hamba mengucap syukur dan mintakan berkat, sejahtera, sukacita, kemenangan di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, semua kita berkata. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kita yang lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati dan sukacita. Ya, selamat tahun baru. Kita akan lanjutkan dengan acara tahun baru kita akan selesaikan dulu ibadah yang ada. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berikan kepada yang bertugas untuk membawa doa. Shalom, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Semua sudah diberkati pagi hari ini. Haleluya. Mari kita beri apresiasi yang terbaik untuk Pak Petrus. Terima kasih Pak Petrus untuk firman pagi hari ini. Sama-sama diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Happy Chinese New Year once again. Sorry, saya agak terlambat. Kira orangnya. Happy Chinese New Year once again untuk saudara-saudara yang sudah hadir pagi hari ini. Sangat ceria ya dengan keadaan tempat ini yang sudah didekorasi dengan suasana Chinese New Year. Kalian semua yang wanita sangat cantik sekali hari ini. Ya, saya nggak mau tanya berapa lama mereka ini. Terutama kepada istri saya. Sorry. Dia happy hari ini. Dia pakai gelang baru. Dia bilang, tuh
ulang tahun dia, membahagiakan istrinya. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Ya, jadi untuk fasting 21 days sudah selesai. Jadi kita akan lanjutkan dengan corporate prayers sepanjang tahun ini. Doa malam akan kita lakukan bersama-sama setiap hari. Para pendoa akan memimpin kita untuk berdoa setiap malam sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur. Kita bisa ikuti bersama-sama via WhatsApp grup supaya kita bisa tidur dengan tenang. Sebelum kita tidur, kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua kekhawatiran hilang. Untuk tanya, congratulations once again untuk yang sudah baptis. Ya, kita bertepuk tangan, surga mereka bertepuk tangan, lihat juga dan juga selamat hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang. Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Amin. Don't worry, ya, iblis, ya, tenang saja, banyak doa, push, oke. Mari kita bawa offering kita saat ini yang terbaik. Yang mau transfer silakan ke BSP 082332 account 835940914. Mari kita memberikan offering yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami terima kasih di pagi hari ini, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama. Sudah kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bagi hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu pagi hari ini, juga untuk Ibu Iin dalam pelayanan mereka ya Bapa, di mana mereka berada ya Bapa, mereka akan menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa, di mana banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih sekali lagi ya Bapa untuk firman-Mu juga kan. Bapak juga kami mau tolak semua roh kepahitan yang ada di siapapun juga ya Tuhan, dengan keluarga kita maupun saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita akan mentolak semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Pak. Dan juga satu minggu yang sebentar sudah menuntut hidup kami. Syukur dan terima kasih. Sudah kami terima atas berkat-Mu. Dan sekarang kami akan memberikan kesembahan kami ya Bapak, persembahan persekutuan, persembahan kasih. Terima kasih ya Bapak. Mari kita memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, 1, 2, 3, ya oke. Selamat datang ya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Ibu baru pertama ya? Kemarin dia datang kok. Bukan, ya. Sam ya. Sebelah Stanley siapa namanya?
David. Welcome David. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya, senang sekali. Haleluya. Baik, kita bersyukur selama 21 hari sudah selesai dalam puasa. Ada yang bolong, ada yang continue. Saudara kalau mau lanjutkan silahkan. Tapi kita sekarang punya program untuk berdoa setiap malam. Saudara perlu kita secara corporate prayer together. Ya, caranya gampang sih. Nanti Pastor Fanny akan mengatur schedule yang berdoa. Ya, saudara tinggal mengikuti saja. Doa itu bisa tertulis, ya. Jadi buat pendoa-pendoa yang ditunjuk, nggak usah takut. Doa itu bisa ditulis, diketik. Panjang dong Pak, apa-apa panjang dong. Saya yakin tidak lebih daripada 5 menit atau 6 menit, ya kan? Kemudian ada yang bisa di voice. Jadi semua kita akan belajar untuk berdoa sepanjang tahun ini. Jangan bolong ya. Kalau saudara keburu capek, jam 7 tidur, jam 12 bangun, kencing, sebelum tidur lagi baca itu WA gitu ya. Terus setiap hari akan ada mengiringi kita sepanjang tahun ini. Tahun lalu House of Sacrifice ngajari setiap hari baca Alkitab. Wah keren banget saudara ya. Ada yang 3 kali 1 tahun Alkitabnya habis, ada yang 2 kali habis. Saudara, itu cara untuk menguatkan hati dan menguatkan iman kita ya. Nah kali ini dari hari ini nanti saya dapat giliran pertama. Hari ini nanti doa. Saudara buka. Saudara kalau belum masuk dalam WA kasih tahu ya sama kita supaya kita masukkan, supaya saudara bisa mengikuti sepanjang tahun ini, ikut bersama-sama doa syafaat bersama-sama. Gampang ya? Kalau belum dapat tugas nggak apa-apa, tunggu saja, nanti pasti dapat tugas ya. Dan saudara nggak usah takut, bisa diketik, bisa diomongin, ya kan? Sampaikan itu saya rasa sangat memberkati kita sekalian. Ada pertanyaan? Siapa yang kalau malam mau tidur tidak doa? Angkat tangan. Ya pasti malu saudara ya. Semua kita juga. Tapi kali ini kita punya doa bersama-sama. Amin. Dan saya bersyukur pasti akan menolong saudara kita. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, Pak, doakan saya sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh, saudara sampaikan. Nanti kita bisa masukkan ke pokok doa di malam hari itu. Atau saudara punya keinginan, Pak, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang baru, pekerjaan yang sekarang saya perlu ganti. Saudara masukkan, kita doakan sama-sama. Mosok orang sekian banyak berdoa, keinginan saudara tidak dipenuhi. Amin ya. Saya mengerti maksud saya. Jadi sukacitanya penuh karena tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan. Saya rasa itu penjelasan soal doa malam yang akan ada dikoordinir oleh Pastor Fanny. Ya, Pastor Fanny ada di mana? Itu dia, pojok sana. Ya, jadi nanti dia koordinir. Ini ada tambahan pokok doa nih. Oh si A perlu pekerjaan baru. Oh si A perlu disembuhkan. Kita keroyok sama-sama di dalam doa malam. Amin. Amin. Oke, kita selesai. Ya, next week kita akan sediakan kotak doa di sana. Kalau saudara malu sampaikan, saudara tulis, tolong doakan kami. Kasih nama boleh nggak? Kasih nama boleh. Jadi kita bergerak sepanjang tahun ini di dalam doa bersama-sama. Are you excited? Coba tanya sama saudara, are you excited? Jangan tidur sebelum doa gitu. Ya, kita selesai saat ini. Kedapkan tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, minta berkat-Mu untuk umat-Mu yang hadir maupun yang mengikuti melalui Facebook saat ini. Kumpulkan tangan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berkisah satu dengan yang lain. Pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata